dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Nah. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak Pak Ustaz? Keren-keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju, gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Batik- diambil batik khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Oh, ini pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Ah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustadz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh yang Ustadz suka. pas, berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa tentunya di kesempatan hari ini. Sama-sama kita akan menambah ilmu agama dan mencari berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Saya Bayu Oktara dan tentunya sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat walafiat Ustadz. Sehat walafiat. Nah itu pertanyaan saya, kenapa harus diikuti walafiat sih Pak Ustadz? Sehat. Ibu-ibu bisa melihat? Bisa. Mata normal? Norm- Itu sehat. Tapi dipakai ngaji, afiat. Ya, ibu bisa melangkah, Bisa. pakai ke pengajian, afiat. Oh, Ya, ibu alhamdulillah bisa makan, bisa. sehat. Makan yang halal-halal, itu afiat. Masya Allah. Ya. Jadi harapan kita mudah-mudahan Sehat semua. walafiat itu maknanya, afiat itu sehat plus. Oh, digunakan untuk apa gitu ya? Digunakan Manfaatnya. untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya, Allah. ada orang sehat matanya, tapi dia pakai nonton-nonton yang tidak manfaat. Dia cuma nonton telenovela, dia cuma nonton sinetron yang membuat hatinya dengki. Itu hanya sehat namanya. Tapi kalau matanya digunakan untuk nonton-nonton kebaikan, itulah afiat. Ya, makanya disebut sehat walafiat. Nah, kalau sudah sehat walafiat, maka kita ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Itu kalau kita selalu ucapkan alhamdulillah, maka Allah tambah kesehatan kita. Karena Allah janjikan siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Masya Satu Allah. aja nikmat yang dia tidak mau ibu-ibu syukuri adalah suami. Karena kalau dia bersyukur terhadap suaminya, Minta maka Allah tambahkan. Jangan dong. Ya tahu ikan. Tambahkan suami. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah ini Pak Ustadz, beberapa saat lagi kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Lebaran, hari kemenangan. Ya. Udah banyak mal-mal, pasar-pasar. Berdempet-dempetan Pak Ustadz. Ya. Penuh. Padahal sih kan idealnya adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri justru masjid yang semakin penuh. Tapi ini justru sebaliknya Pak Ustadz. Ya. Nah kita pengen mendapatkan sebenarnya petuah dari Ustadz, nasihat dari Ustadz. Bagaimana nih, kita kan pengen ini sebenarnya punya baju baru. Karena punya baju baru halal. Tapi nggak cuma sampai di situ, pengennya juga punya akhlak yang baru Pak Ustadz. Ya. Mohon berikan nasihat buat kita semua. Idealnya begitu Mas Bayu. Ya. Idealnya Ramadan bulan beribadah semaksimal mungkin, meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Ya. Idealnya keluar Ramadan tetap seperti itu. Betul. Ramadan ini ibarat proses pendidikan, dia adalah bulan pelatihan. Kalau Mas Bayu punya anak buah, dikirim pelatihan ke Jakarta, ketika dia di Jakarta pelatihan bagus, disiplin, itu istimewa, tapi tidak spesial. Ya, sebab memang kenapa? Memang di situ dia harus bagus. Tapi di mana dia harus terapkan itu pelatihannya selama sebulan di Jakarta? Itu yang spesial. Setelah dia balik. Setelah dia selesai. Ya selesai, dia amalkanlah pelatihan-pelatihannya itu. Nah, bulan Ramadan bulan pelatihan. Mana efek dan hasilnya dilihat setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan ini 11 bulan ada perubahan perbaikan, itulah orang yang sukses. Itulah yang disebut la'allakum. Nah, dia berhasil mendapat predikat takwa. Ada orang Ramadan, saya mau tanya-tanya dulu nih sebelum lanjut saya. Ibu-ibu selama Ramadan ini ibadah apa yang ibu lakukan? Apa? Bu? Ngaji. Ngaji. Apalagi? Tarawih. Apalagi? Tarawih. Sholat sunnah. Apalagi? Sedekah. Apalagi? Ada yang ibu lupa. Apa itu Pak Ustadz? Gosip. Wah, bukan ibadah dong Pak Ustadz. Ini ibu-ibu Ya. majelis taklim loh Pak Ustadz. Itu biasa. Kalau dia Ramadan puasa memang seharusnya. Ya. Kalau mau lihat dia punya baru, setelah Ramadan dia lanjut Senin Kamis. Itu yang namanya punya hasil baru. Ya. Nah, selesai Ramadan dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Sudah Syawal dia lanjutkan dengan Senin Kamis. Itulah yang disebut Ramadannya berefek selama 11 bulan. Ya, ada orang puasa full Ramadan, ada kurang dengan haidnya. Ya. Nah, selesai Ramadan enggak puasa-puasa lagi. Bahkan puasanya ketika gugur karena dia berhalangan haid, dia enggak ganti. Itu bukan baru dia itu, tidak ada kebaruan. Ya, ada orang nih, apalagi ibu-ibu amalkan taraweh. Ya, taraweh di malam hari. Bolehkah taraweh setelah Ramadan? Tidak. Jangan sampai saya semakin soleh selesai Ramadan. Waduh, Mengaku. saya tetap amalkan salat taraweh. Nah bilang tetangga tak sakit-sakit kasih. Ya kan? Nah, gantinya salat taraweh kita ganti dengan salat tahajud, ya. Tidak bisa tiap malam Ustadz, ya minimal sekali seminggu malam Jumat. Tidak bisa juga Ustadz, minimal 2 kali sebulan. Kita lakukan awal bulan, akhir bulan Jumat. Itu yang disebut ada kebaruan. Kalau sebelum Ramadan, masuk Ramadan, ada perubahan ibadah, kemudian keluar lagi Ramadan, masih begitu lagi sebelum Ramadan, tidak ada kebaruan namanya itu. Hanya satu yang baru, apa? Baju baru. Baju baru. Wah, Baju baru bagus, penting, tapi yang jauh lebih penting baru akhlaknya. Akhlaknya baru.
budi pekertinya baru, sifat-sifatnya baru semua. Itulah orang yang berhasil meraih Ramadan. Ya, apalagi ibu lakukan ketika Ramadan? Sedekah Ustadz, Papa buka. Jangan gugur setelah Ramadan. Lanjutkan itu setelah Ramadan. Dengan cara apa? Bukan lagi kasih buka puasa tiap hari. Tapi apa? Bawa ke masjid. Ustadz, ada yang buka Senin Kamis. Karena di masjid ini kalau Senin Kamis ada buka bersama. Nah, bawa. Ustadz, di situ ada berapa? Ada 20 orang puasa. Saya tanggung 5 bungkus. Itulah yang disebut baru. Sebelum Ramadan tidak pernah kasih buka puasa. Masuk Ramadan rajin buka puasa. Keluar Ramadan dia lanjutkan. Cuma anunya yang berkurang. Jumlahnya. Selama Ramadan dia rajin ngisi celengan. Sedekah. Keluar dari Ramadan dia makin rajin ngisi celengan. Saya lihat ini banyak ibu-ibu yang punya emas. Kok perhatiin Ibu, ya. aja Pak Ustadz. Bu. Kelihatan sih. Nih. Iya. Ini kalau ibu meninggal siapa pakai emas tak ibu? Ya anak dong Pak Ustadz. Istri kedua. Daripada dia pakai istri kedua, mending kau sedekahkan. Tiba-tiba, ibu tahu enggak? Ketika orang sudah meninggal, menyesalkan itu orang dalam kubur. Menurut Quran, menyesal dia. Apa penyesalannya? Saya sudah mati. Dia bilang malaikat, iyo mati mau koda saat. Kasih kembali kah dulu kasihan. Kasih kembali kah sebentar, mau sebentar sekali. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk sholat? Bukan. Untuk apa? Saya mau bersedekah. Saya cuma mau bilang, ini harta yang kumiliki, saya sedekahkan fisabilillah. Sudah itu mati lagi. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Karena sholat haji didapat pahalanya ketika dilakukan. Sementara sedekah dilakukan, selesai dilakukan, sudah mati kita. Sedekah itu selama masih berlari, ibu dapat pahala. Maka sedekahkan memang itu mas tak. Daripada dipakai istri kedua. Dipakai istri kedua. Enggak lah Pak Ustadz. Sabar dulu, kita lanjut lagi sebentar lagi ya Pak Ustadz ya. Karena kalau bicara soal akhlak yang baru, tentunya kita butuh motivasi nih. Kenapa kita harus menjadi seseorang yang baru? Untungnya kita punya bulan penempaan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk menjadikan kita sebagai manusia yang punya akhlak yang baru. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita gaspol lagi untuk menambah pemahaman kita soal agama. Di mana hari ini sudah hadir juga di Masjid Haja Sitimang, Makassar. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Huda Bitoa. Yang mana dia? Waduh. Itu cantiknya semua ibu. Ibu-ibu kalau ku bilangi ki cantik, saya jujur atau bohong? Oh jujur dong. Jujur dong Pak Ustadz. Kalau saya bilang ibu-ibu makin awet muda, saya jujur atau bohong? Enggak, pasti saya bohong. Masa ada orang makin muda? Gak ada ya Pak Ustadz. Tapi itulah perempuan, dia senang dibilangi makin muda meskipun dia tahu kita bohong. Tapi enak didengar ya, udah gak apa-apa. Lalu kemudian ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Lailatul Qadar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, beruntungnya umat muslim punya bulan suci Ramadan yang merupakan bulan penempaan kita supaya menjadi manusia yang baru ya Pak Ustadz. Tapi kan seperti kalau misalnya tadi bilang pelatihan, mau jadi tentara, ditempa sedemikian rupa. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Nah bagaimana tuh kalau kita punya akhlak yang baru, ada ciri-cirinya nggak? Wah ini berhasil. Oke. Apa aja yang harus baru? Nah, apa yang menjadi pembeda utama bulan Ramadan dengan bulan sebelumnya? Mantap. Ya, sekarang
apa yang mau didapat dari puasa itu setelah Ramadan? Kan keluar maki Ramadan, tidak puasa Ramadan maki lagi. Ya toh Ibu? Nah, satu, saya mau kasih akhlak orang berpuasa. Bu. Akhlak mulia itu dia tahu kapan dia lakukan sesuatu boleh atau tidak. Bagi ibu-ibu, boleh enggak pakai perhiasan? Boleh. Boleh, tapi yang berhasil puasanya jangan kau pamer perhiasan mewahmu di depan orang susah dan miskin. Itu namanya dia mampu tahan dirinya. Boleh dipasang itu, boleh dipakai itu mewah-mewah, tapi pergi pi pengantin. Ya, tapi kalau orang susah kasihan, nanti dia tambah tertekan hidupnya. Dia pakai semua gelangnya, baru dia bicara di depan orang susah, yang makannya saja susah. Gatal-gatal kurasa Kerincing-kerincingnya. Itu berarti tidak mulia akhlaknya. Itu maknanya pertama, boleh minum air putih, boleh, tapi sudah buka. Akhlak mulia bagi pejabat publik. Ya bapak-bapak yang menonton tayangan ini, kau jadi pejabat, boleh enggak pamer-pamer kekayaan di depan masyarakat? Boleh, tapi selesai pak kau jadi pejabat. Itu namanya mampu menahan akhlaknya lebih baik. Masa masyarakat lagi susah-susah, kau pamer kemewahan di depan, padahal kau pejabat publik. Tidak boleh kau pamer. Kenapa? Karena kamu digaji oleh negara. Negara dapat uangnya dari mana? Rakyat diambil uangnya dari mana? Rakyat bayar pajak. Habis-habis uangnya, kasihan dipotong pajaknya. Sudah sedikit gajinya, dipotong lagi. Bayarnya pun 3 bulan baru dibayar. Lalu kau pamer-pamer kemewahan. Itu namanya tidak punya akhlak mulia. Itulah sehingga orang yang berpuasa itu keluar dari Ramadan akhlaknya makin baik. Apalagi nilai dari puasa itu, ibu-ibu, bu, kalau puasa siang hari, masuk kamar, minum. Ada yang lihat apa tidak? Gak ada. Ada yang lihat apa tidak? Gak ada. Kenapa ibu tidak minum? Karena Allah, kita tahu Allah lihat saya. Berarti akhlak mulia, dia tidak akan melakukan kebatilan, merugikan orang meskipun orang tidak tahu. Itu akhlak mulia. Maka pejabat kalau dia berhasil puasanya, dia tidak akan korupsi meskipun tidak ada CCTV yang lihatnya. Dia tidak akan melakukan penyalahgunaan jabatan meskipun dia bisa mainkan itu karena dia yakin Allah Maha Tahu. Itulah akhlak mulia. Kalau orang akhlak mulia, dia akan terpelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha melihat. Maka orang yang puasa itu dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Itu orang puasa. Ibu-ibu. Bu, kalau puasa ibu mau buka, kalau mau buka, lihat makanan, rasanya mau dimakan semua toh? Betul. Iya toh? Iya Pak Ustadz. Iya toh bu. Ada ini, ada itu, ada ini. Nanti saya makan ini, saya makan itu. Pisang hijau. Waduh. Sebelah. Teler. Sebelah aja. Jalangkote, barongko, katirisala, ikan doang. Semua mau dimakan. Tapi begitu masuk 3 biji kurma, 1 teguk air, rasanya sudah bosan kita lihat itu. Apa amalnya? Setelah Ramadan dia selalu merasa cukup. Akhlak mulia itu merasa cukup. Orang kalau tidak merasa cukup, itulah yang menghancurkan masyarakat. Sudah dikasih jabatan, sudah ada gaji bulanannya, tidak juga cukup-cukup. Maka dia korupsi. Maka dia ngerampok. Saya tidak suka pakai kata korupsi. Paling suka dipakai itu perampok. Maling, pencuri, panga. Tahu panga? Panga itu apa Pak Ustadz? Panga. Perampok. Rampok. Panga. Panga. Panga.
Menjengkelkan itu perampok. Ya. Ya karena emang sama ya Pak Ya. Ustadz ya, yang dilakukan ya korupsi sama rampok ya. Kalau kita lihat orang korupsi itu yang sampai 10 miliar, 20 Astagfirullah. miliar. Nah kau makan aja itu paling satu kali makan 300.000. Itu juga udah mewah Pak Ustadz. Mahal sekali 300.000. 15.000 udah bisa Pak Ustadz. Kelas pinggir jalan. Kalau lihat orang pejabat makan, saya pernah ditraktir makan Bu. 29 juta satu kali makan. Masya Allah. Saya bilang, baik coba bisa uang, tak maaf kasih saya itu uang, saya makan pinggir jalan saja. Ya toh. Tapi itulah yang namanya tidak pernah merasa cukup. Orang kalau mau kaya, satu aja rumusnya. Merasa cukup. Kalau dia tidak pernah merasa cukup, maka dia miskin selama-lamanya. Ya toh? Mau kaya atau miskin? Kaya. Nah, gampang. Rumusnya syukuri rasa cukup dengan apa yang dimiliki. Masya Allah, dahsyat sekali Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, yang bisa memiliki akhlak yang baru, dan juga menerapkan nih semua penempaan-penempaan di bulan suci Ramadan untuk dijalankan setelah bulan Ramadan. Kami akan kembali saat lagi untuk mendengarkan pertanyaan dari jemaah yang hadir di sini. Untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, sambil menemani Anda melanjutkan santap sahur, kita juga kembali melanjutkan untuk menambah ilmu agama kita tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Semangat semua nih, udah siap untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan akhlak yang baru Pak Ustadz. Ya. Nah sekarang kita berikan kesempatan buat jamaah yang ada di sini yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Silakan. Ya, silakan Ibu mau maju ke bertanya. depan. Sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Ustadz andalanku. Dengan Ibu yang Mas cantik. Bayu. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya Aji Irma dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala. Mana suaranya Bitoa? Iya. Semangat nih. Tadi mendengar penjelasan Pak Ustadz ya, tentang akhlak. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita Ustadz menjaga hati kita itu tetap tidak iri melihat orang lain punya barang baru di hari raya. Oke. Iya. Tidak iri. Iya. Oke. Iri. Itu pertanyaannya. Tidak iri Pak Ustadz. Siap. Sudah Oke. Ibu? Sudah. Sudah Ibu. Irma saya kasih hadiah. Tuh Pak Ustadz, legenda Nusantara nih Pak Ustadz. Ih, Gajah duduk. Duduk. Makasih Pak Ustadz. Kalau tadi ada Asia kembang, Iya. Asia Merah putih. Sekarang namanya 4 motif. 4 motif. Alhamdulillah. Ya. Multicolor. Very Very good. ya in perfect form. Iya, makasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz dari tunggu Ini. itu. Ya, ini. Aduh. Gajah duduk. Nanti emosi nih Bu Ustadz. Masya Allah. Ibu Haji. Kullu bi khair, Masya Allah. Masya Allah. Iya. 4 motor. Iya. 4 motif. Pak 4 Ustadz. motif. 4 motif. Iya. Alhamdulillah dapat Alhamdulillah. sarung dari Cap Gajah Duduk. Gajah duduk. Saya hadiahkan untuk Bapak Imam di rumah. Pak Imam, Masya Allah. Pak Yahya. Akhlak yang baik. Masya Allah, terima Tepuk kasih. tangan. Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih Bu Haji Irma. Ya. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa Wah semangat nih Bu Haji nih. Apa pertanyaannya tadi? Lah, tadi Pak Ustadz gimana cara aja supaya kita nggak iri kalau ngelihat ada orang setelah bulan suci Ramadan punya barang baru. Kan ada yang pakai baju bagaimana baru. caranya supaya kita tidak iri melihat barang baru orang punya di bulan Ramadan? Ya. Yang pertama caranya jangan lihat.
Kita menghindar tapi diposting muncul di handphone Pak Ustadz. Jangan lihat ya, lewati saja. Cara paling tepat adalah selalu yakin ada orang lebih susah dari kita. Maka Nabi bilang, kalau mau hatimu bahagia, urusan dunia lihat ke bawah. Urusan akhirat lihat ke atas. Apa maksudnya Ustaz? Kalau ada tetangga tak punya mobil, jangan lihat mobilnya, tapi lihat tetangga tak yang pakai sepeda. Pasti kita syukur. Alhamdulillah saya pakai motor, tetanggaku kasihan sepeda ji. Ya, kita yang punya sepeda, alhamdulillah. Jangan lihat yang punya motor, kita lihat orang yang tidak punya sepeda. Alhamdulillah saya ada sepedaku, tetanggaku kasihan kemana-mana jalan kaki ji. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah. Jangan lihat orang yang punya sepeda jalan kaki. Kita yang jalan kaki, alhamdulillah. Lihat tetangga tak yang lumpuh. Alhamdulillah itu kasihan tetanggaku banyak nawanda, tidak bisa jalan. Banyaknya rumah, bagusnya rumahnya, tapi tidak bisa jalan. Saya alhamdulillah masih ngontrak kakiku masih kuat. Itu insya Allah bersyukur. Ya, kita yang lumpuh, alhamdulillah. Jangan kau lihat orang yang jalan, pasti sakit hati. Kenapa saya lumpuh? Kenapa saya lumpuh? Lihat kau yang mati kemarin. Itu caranya supaya hati kita tenang. Ya, kemudian, Ibu, kalau urusan akhirat lihat ke atas. Itu saja tetanggaku deh ngontrak ji. Nah rajinnya sedekah mah. Tiap Jumat ada tawanan kirim 10 bungkus. Masa saya ini lebih banyak uangku. Saya tidak mau deh. Saya mau 20 bungkus. Itu yang namanya lihat ke atas. Itu tetanggaku saja deh. Rumahnya ngontrak ji. Tapi rajinnya sholat. Rajinnya itu kebaikan. Bagus orang semua suka. Masa saya yang Allah kasih rezeki yang banyak. Saya tidak ada yang suka di kompleks. Itu yang disebut urusan akhirat lihat ke atas. Kalau begini kita punya bawa, insya Allah kita punya akhlak mulia. Puasa mengajarkan ikhlas. Puasa mengajarkan ikhlas. Mana buktinya? Orang lihat atau tidak? Orang tahu atau tidak ibu puasa? Ibu kan bisa nipu-nipu. Pura-pura laparku kodoh. Padahal baru sudah makan coto. Itu mana? Orang tidak tahu, itulah ikhlas. Mau ibu mau tahu ikhlas? Mau tahu itu definisinya ikhlas? Mau Pak Ustadz. Ibu tadi malam makan yang harga udang 200.000. Ya, makan kepiting yang harga 100.000. Toh, makan daging dari yang diimpor itu yang 500.000. Kurang lebih 1 kali makan 1 juta. Begitu besok pagi kau tahangi. Jangan kau deh. 1 juta ini ada deh. Enggak sejuta. Ada sejuta. Tapi apa yang ibu lakukan? Toh, ikhlas toh. Apa ibu pikir deh 1 juta ini kubuang-buang? Enggak. Begitu ikhlasnya ibu masuk tenang. Tidak mau ditahu toh. Sampai itu keran dibuka supaya besar. Supaya tidak keluar ketahuan. Itulah definisi ikhlas. Ya, ibu mau bahagia? Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Ibu mau bersyukur terhadap suami? Jangan pernah bandingkan suamimu dengan orang lain. Iya. Beda lagi dong masalahnya Pak Ustadz. Kenapa orang banyak tidak pandai bersyukur? Karena dia bandingkan. Gagana suaminya orang itu. Motong kok dibilangi cantik atau istrinya orang. Iya toh, masing-masing punya kelebihan. Jangan bandingkan suamimu dengan Dasat Latif. Waduh, kok sombong? Iya, saya, Pak Ustadz? ibu-ibu yang ibu tahu, ibu hanya tahu saya dakwah. Tapi ibu tidak tahu penderitaan saya. Masya Allah. Apa penderitaan saya? Tahu-taunya pulang, besar misede anakku. Kosong, jarang saya tinggal. Iya, masing-masing punya beban, masing-masing punya kelebihan. Iya toh? Maka kalau mau bahagia, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain. Dalam hal dunia, kalau dalam kebaikan selalu lihat ke atas. Itu aja bandingkan, itu aja. Sudah tua, rajinnya sholat. Masa saya masih muda ini malas sholat? Insya Allah kalau begitu bahagia hati. Ya Bu? Mantap. Masya Allah. You understand? Yes. Kalau saya bilang, you understand? Jawab.
Naam. Diffusion bahasa Inggris dan bahasa Arab. Terima kasih Ibu atas Terima pertanyaannya. kasih. Semoga Ya. sudah jelas ya, sudah terjawab. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silahkan Ibu. Sebutkan namanya, asal dari majelis taklim mana, dan pertanyaannya berdirinya di sebelah kanan menghadap ke sebelah sana. Ini dapat hadiah juga Mas Iya Bayu. dong Pak Ustadz, Oke, pasti. alhamdulillah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryani Ya. dari Majelis Taklim Lailatul Qadar BTP Blok AF Kecamatan Biringkanaya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya ada teman, Ya. dia itu memang dicap sebagai tukang pamer. Dia memang Ya. dicap sebagai tukang pamer. Pamer, ya. Dia sering memamerkan hal-hal yang baru agar mendapatkan perhatian. Ya. Bahkan Lebaran pun dia suka memamerkan di media sosial. Terus pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk menyikapi orang begini Pak Ustadz? Oke, Bu. Terima kasih. Tris. Siapa namanya Bu? Rahasia dong. Gak boleh gosip. Maaf. Astagfirullahaladzim. Penasaran saya. Ini saya kasih hadiah Ibu Nuryani. 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 Ya. Dari Gajah Duduk. Tipe. Dari Kupegang gajah. memang hidup. Apa Pak Ustadz? Dari Kupegang Gajah memang, Me. Duduk. Kupegang memang me. Dia bilang ya. Iya. Asia. Nanti diulur-ulur. Asia kembang. Asia kembang. Terima kasih dari Gajah Duduk. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih harap-harap cemas. Udah Bu, udah boleh dibawa. Terima kasih. Ibu mau tahu jawabannya? Mau. Mau tahu jawabannya? Mau. Kita lanjutkan setelah berikut ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Suryani. Bagaimana menyikapi orang-orang yang suka pamer? Nuryani. Beda tipis. Kan sama Ibu. Ya. Ibu Nuryani. Selisih 0,1%. Kalau itu masih bisa jadi. Ayo. Pak Ustadz, ya tadi kalau ada orang yang pamer, gimana kita menyikapinya? Karena kan kadang-kadang manusiawi juga kan kita berasa, bagus ya, ada kesel, ada emosi, ada pingin juga Pak Ustadz. Bu, itu pamernya di mana? Grup medsos. Di medsos Grup WhatsApp. atau langsung? Grup WhatsApp. Ibu sering dapat seperti itu. Kalau ibu yakini bisa merusak hati ibu, keluar aja dari grup itu. Saya begitu. Kalau di grup itu hanya batil yang banyak, hanya yang bisa mengotori mata dan hati saya orang daif, gampang tergoda, maka saya keluar. Ada grup suka sekali kirim gambar-gambar tidak bagus. Penasaran juga kita mau lihat. Iya kan? Daripada kotor saya punya mata dan hati, bisa mengurangi pahala saya, lebih utama saya tinggalkan, tapi saya pamit baik-baik. Mohon maaf, saya izin pamit, kalau ada keperluan silahkan japri saya. Saya ada keperluan yang harus lebih utama saya jaga, sehingga saya harus keluar dari tempat ini. Sudah. Orang tahu, Ustaz keluar karena terlalu banyak ini postingan yang tidak baik. Sama waktu pilpres, baku serang-serang orang. Keluar dari Baku WhatsApp maki. Nah kenal kok. Lebih baik saya bilang, cool man, cool. Habis pahalamu. Kalau tim sukses baku maki, dia mau jadi menteri. Kalau tim sukses baku maki, dia mau dapat proyek. Kamu? Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Maka saya keluar. Saya bilang, daripada saya beleng-beleng, ngelewe saya keluar. Ya. Jadi solusi pertama ibu, tinggalkan grup itu. Yang kedua, kalau ibu tahu itu salah, jangan dicontoh.
Itu namanya orang mengambil kebaikan dari kebatilan orang. Kalau kita tahu ini barang jahat, barang jelek, jangan dicontoh. Itu hidayah kalau kita bisa bedakan ini baik, ini tidak. Ya. Nah, yang berikutnya berdoa kepada Allah agar kita terhindar seperti itu. Kalau bagus lagi, kalau ada orang yang bisa nasihati dia. Kalau dia tidak mau berhenti posting-posting, biarlah. Dia dapat dosanya, kita dapat pahalanya. Ya. Kalau kita lihat keburukan, kita ucapkan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahayanya orang suka pamer, Bu, enggak ada pahalanya nanti. Ya Allah, mana pahalaku? Nah, bilang Tuhan, kau dulu pergi sholat kan mau kau dapat posting. Mau kau dapat like. Mau kau dapat lope-lope. Nah, dapat mako lope 120 orang. Dapat mako like 300 orang. Ya sudah, tidak ada pahala yang kau dapat. Maka itulah sehingga setiap kita melihat kebatilan-kebatilan seperti itu, kita jangan lagi memakinya karena sama derajat kita. Sama kita buruk juga namanya. Lebih baik kita ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Ya Bu? Jelas? Nah, jadi Ramadan ini kalau ada orang posting-posting, berarti kita bikin saja kesimpulan. Oh, dia begitulah akhlaknya. Oh, itu mina dapat nanti. Oh, itu? Mengerti Bu toh? Mengerti? Iya, nah, bersyukur kepada Allah kalau kita tahu pamer itu tidak baik. Itu sudah dapat hidayah. Maka jangan diikuti. Beda kalau niat kita mau ajak orang kebaikan. Contoh di grup ada kita bikin grup untuk sedekah. Seperti di kompleks saya. Tiap malam Jumat kita share. Besok kita kasih makan di masjid. Siapa yang mau berpartisipasi. Diposting toh. Dasat Latif 50.000. Haji Sukena 50.000, Haji Sukini 30.000. Itu bukan niat pamer, tapi pertanggungjawaban sosial. Ada juga posting tanpa nama Blok D nomor 7. Ada alamatnya tapi Pak Ustadz tahu dong. Ketawa. Ada lagi. Saya tanya, kenapa Anda pernah kau menyumbang? Selalu menyumbang. Yang mana? Itu yang lillahi ta'ala. Ya sudahlah kita sangka baik saja ya. Yang penting baik, contoh, buruk tinggalkan. Ya. Jangan ada kebaikan kejelekan kita lihat lalu kita gibai dia. Kita cerita kejelekannya, berarti kita juga sama jelek dalam versi yang berbeda. Dia versinya versi pamer, ibu versinya versi gibah. Sama-sama batil. Sama, cuma beda jenisnya. Ya, Bu ya? Paham? Kalau sudah paham seperti itu, bersyukur kepada Allah karena kita tahu itu semua batil. Apa sudah cukup sampai di situ? Belum, maka jangan dicontoh. Kalau dia jelek, jangan dicontoh. Kalau dia baik, contoh. Kalau ini kita lakukan, akhlak-akhlak mulia kita lakukan seperti ini, maka keluar Ramadan selain bajunya baru, akhlaknya pun baru. Itulah yang diharapkan dari tujuan berpuasa kita seperti yang kita hafal semua. La'allakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa itu menghiasi dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Masya Allah, dahsyat sekali, berikan tepuk tangan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya di bulan Ramadan ini, begitu kita berhasil melewatinya, kita senantiasa harus kembali ke idulnya, ke seperti baru lahir gitu ya, ke fitrinya, kembali ke fitri. Itu berarti harus punya akhlak yang baru ya Pak Ustadz. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang berpikir mungkin, aduh apalagi yang saya perbarui, saya sudah setiap hari. Saya pakai ibadah sudah maksimal. Apalagi? Kalau tidak bisa, setidaknya pertahankan. Pertahankan yang sudah ada. Tapi saya yakin tidak mungkin tidak ada yang baru. Tidak mungkin sih. Tidak Pak Ustadz, mungkin. sebenarnya. Sedekah. Saya sudah sedekah. Ya tahun lalu kok sedekah 10 juta. Jadikan 15 juta. Selalu ada peningkatan. Ya. Itulah kenapa Ramadan selalu diulang-ulang. Supaya ada perubahan.
perbaikan, perbaikan, perbaikan. Itulah kenapa sholat 5 kali sehari semalam. Supaya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kenapa Ramadan selalu dihadirkan tiap tahun? Karena kita tahu dan Allah Maha tahu dalam perjalanan dari puasa ke puasa pasti ada dosa. Dan itu Karena Allah Maha Pengasih Pengampun, sudah kau dosa 1 tahun, ku kasih kau lagi ampunan. kesempatan Dan untuk kita berharap di akhir perjalanan kita ini husnul Khotimah. Masya diakhiri Allah. dengan kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, boleh berikan tausiah lagi, berikan petuah lagi secara singkat untuk memberikan motivasi buat kita semua agar senantiasa kita tidak hanya baju baru, tapi juga punya akhlak yang baru. Ramadan bulan pelatihan. Yang namanya pelatihan, dia diharapkan ada kebaruan setelah pelatihan itu. 30 hari kita pelatihan, tentu Allah harapkan nilai-nilai yang kita amalkan di bulan Ramadan itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah kepada Allah berupa puasa, tarawih, witir, tadarus itu sangat baik. Tapi yang jauh lebih baik kalau kita punya akhlak yang baik. Karena sebaik-baik manusia itu kalaulah dia sholatnya baik sudah bagus, puasanya baik, bagus. Tapi kalau di komplek tidak ada yang senang, itu bukan orang baik. Orang baik adalah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah juga Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Nabi menjawabnya, liutammimal makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak manusia. Kita berharap Ramadan kita puasa, keluar Ramadan kita punya akhlak mulia yang ada dalam pesan-pesan puasa itu. Wallahu a'lam bisawab. Dahsyat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya. Terima kasih. Insya Allah akan menjadi pegangan dan semangat motivasi buat kita semua agar senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki diri dan setelah Hari Raya Idul Fitri kita menjadi seseorang yang memiliki akhlak yang baru, akhlak yang lebih baik yaitu akhlakul karimah. Amin ya robbal. Akhir kata, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir dari berbagai majelis taklim di Masjid Hajah Sitimang. Saya Bayu Oktara, tentunya bersama Ustadz Dasat Latif dan juga seluruh kru Metro TV yang bertugas pamit. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV